Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat petang, siang, sore, adik-adik semuanya. Kita bertemu untuk kelas H dalam forum kuliah ini tentang Pancasila. Hari ini saya akan jelaskan tentang pengertian Pancasila. Dari pengertian yang paling dasar ya. Jadi paling dasar dari Pancasila itu apa? Nah, mungkin sudah tahu adik-adik Pancasila itu apa. Pancasila itu ya kata ya yang berasal dari kata panca dan sila ya. Jadi Pancasila itu berasal dari kata panca dan kata sila. Kata panca dan sila. Panca itu 5, sila itu dasar ya. Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Gitu ya. Ini pengertiannya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan 5 dasar itu gitu ya. Nah, kita pelajari secara pelan-pelan, secara rinci, secara jelas pengertian dari kata Pancasila itu. Nah, etimologinya kan dari bahasa Sanskerta ya. Jadi Pancasila itu dari bahasa Sanskerta, dari kata panca dan dari kata sila. Panca 5, sila dasar atau asas ini. Bisa dilihat ya videonya? PPT-nya bisa dilihat? Halo? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Alhamdulillah kalau bisa. Oke, berarti jelas. Oke. 5 asas, 5 dasar, 5 sendi, 5 yang menekan kesusilaan, bahkan yang menekan tingkah laku utama. Oke. Dari mana itu kita temukan? Nah, Pancasila itu sejarahnya ya. Yang pertama kali ditemukan ya adalah dalam kitab Vinaya Pitaka. Jadi kata Pancasila itu pertama kali ditemukan dalam kitab Vinaya Pitaka. Kitab Vinaya Pitaka itu salah satu kitab dari agama Buddha ya. Buddha itu punya 3 kitab. Pertama adalah ya, Sutta Pitaka, Adibhidhamma Pitaka, dan ketiga adalah Vinaya Pitaka ya. Jadi Vinaya Pitaka itu ada kata Pancasila. Tuh, nah, yang dimaksud dengan Pancasila di sini adalah larangan-larangan untuk ditinggalkan. Apa larangan-larangan itu? Yang pertama adalah tidak boleh membunuh. Ya, ini tidak boleh membunuh, kemudian tidak boleh mencuri, tidak boleh berselingkuh gitu ya, bermain perempuan, kemudian tidak boleh berbohong dan tidak boleh madat atau mabuk. Ini larangan yang memang harus ditinggalkan. Nah, kalau masyarakat itu bisa meninggalkan 5 perbuatan ini, maka menjadi masyarakat yang baik. The 5 moral principles, the 5 moral principle, 5 prinsip moral atau Pancasila dalam kitab Vinaya Pitaka. Oke. Berikutnya, kalau kita belajar sejarah di Nusantara, di Indonesia itu kan namanya Nusantara sebelum menjadi Indonesia. Di Nusantara yang namanya sila itu juga terdapat dalam kitab Negara Kertagama. Juga ada dalam kitab Sutasoma, kalau ini kan pelajaran sudah lampau ya. Ada di kitab Sutasoma dan Negara Kertagama juga ada kata Pancasila. Apa di sana? Di sana itu ajarannya adalah ini sebenarnya ajaran untuk raja ya. Sebelum naik tahta maka raja bersumpah. Apa sumpahnya? Untuk perbuatan itu, karena perbuatan ini sebenarnya banyak terjadi di masyarakat. Supaya masyarakat itu baik ya, aman, damai, tentram, maka tinggalkanlah 5 perkara ini. Kalau di ajaran Jawa namanya molimo. Molimo apa? Mo yang pertama adalah mateni, ojo mateni. Mo yang kedua adalah maling. Mo yang ketiga adalah madon. Mo yang keempat adalah main. Mo yang kelima adalah madat atau mabuk. Ini mo limo. Nah, mo limo itu sampai sekarang diperangi oleh masyarakat karena apa? Dampaknya luar biasa.
itu perbuatan yang tidak baik. Apalagi raja ya. Jadi kalau dalam negara Kertagama itu raja kalau mau naik tahta bersumpah untuk meninggalkan 5 perbuatan ini supaya masyarakat di kerajaan itu menjadi baik yang dimulai dari perbuatan raja gitu. Oke. Nah, ini itu sejarahnya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai terminologi sebenarnya Pancasila itu apa gitu ya. Banyak sekali ya terjadi istilah ya, kata kemudian nama-nama Pancasila itu banyak. Ini kalau kita bicara secara terminologi berarti kita batasi aja bahwa Pancasila itu sebagai dasar falsafah negara. Nih, mungkin sedikit informasi ini kami sampaikan. Saya langsung ke skema supaya Anda bisa melihat secara komprehensif ya, skema tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bisa dilihat ya skema ini. Oke. Jadi yang pertama adalah bahwa Indonesia itu dulu dijajah oleh Jepang terakhir itu. Jadi Belanda menjajah selama 3,5 Inggris hanya sebentar, kemudian Jepang selama 3 tahun lebih. Nah, ketika Jepang menjajah, maka Jepang berjanji untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, kapan? Indonesia itu mau dimerdekakan tanggal 24 Agustus. 24 Agustus. Nah, maka kemudian bukti bahwa Jepang ini sungguh-sungguh ya, maka kemudian Jepang membentuk sebuah badan namanya BPUPKI. BPUPKI. Ya. Apa itu BPUPKI itu? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya apa? Menyelidiki ya, segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Ini tugasnya ini. Nah, kemudian dibentuk tanggal 28 April. Oh, 28. Kecil banget. Oke, 29 April kemudian 28 Mei itu dilantik, 29 Mei itu mulai bersidang. Ya. Jadi 28 Mei dilantik, 29 Mei mulai bersidang sampai dengan 1 Juni. Nah, dalam sidang itu Ketua sidang yaitu Dr. Rajiman Widyo Diningrat bertanya kepada segenap anggota sidang. Inti pertanyaannya adalah saudara-saudara kita akan mendirikan negara. Ini intinya. Lalu negara yang akan kita didirikan itu dasarnya apa? Ini kata-kata pendek yang saya rangkum dari pidato panjang dari Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Kalau mau membaca lebih detail, ya panjang lebar, maka Anda bisa baca tentang risalah sidang BPUPKI. Pendek kata, pokoknya negara besok kita diri itu mau didasari apa. Nah, maka kemudian anggota BPUPKI mulai ya menjawab, mulai menyatakan atau usul ya. Di antaranya adalah Muhyamin, ya. Kemudian Supomo dan Soekarno, nah, ada Hatta dan sebagainya. Semua anggota BPKI, tapi yang memang berpidato tidak banyak. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juni pas Soekarno berpidato, Soekarno mengatakan bahwa negara kita itu akan kita dirikan didasari oleh 5 prinsip. 5 prinsip atau 5 dasar atau 5 asas. Nah, Soekarno mengatakan begitu ya. Jadi kembali kepada naskah sebelumnya ini supaya Anda memahami ya, bahwa Soekarno mengatakan itu nih ya. Soekarno mengatakan Pancasila itu ya, dalam pidato dalam naskah sidang BPUPKI itu Pak Karno mengatakan namanya bukan Pancadharma, tapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita yang ahli bahasa. Lalu diberi nama Pancasila. Nama Pancasila itu yang beri nama Pak Karno. Pak Karno diberi petunjuk temannya. Ya, dalam
di salah sidang itu ada presensi yang dekat dengan Pak Karno, yang membisiki adalah Mr. Muhammad Yamin. Itu dia yang ngerti paham bahasa, ya, ahli bahasa, Mr. Muhammad Yamin. Jadi yang membisiki Pak Karno namanya Pancasila adalah Mr. Muhammad Yamin. Pak Karno mengatakan namanya bukan Pancadharma, tapi saya beri